Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nordi dari mahasiswa Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Saya akan menampilkan judul penelitian saya, yaitu pengaruh pembelajaran dengan metode daring terhadap hasil belajar kelas 7 SMP 3 Kota Solo pada materi sistem pencernaan. Pembimbing 1 saya adalah Afraha Miryano, SPD NPD, dan pembimbing 2 adalah Dr. Andes Irwan Hanafi, MSI. Baik, saya akan mulai dari latar belakang. Bab 1. Latar belakang adalah yang di atas adalah proses pembelajaran daring. Yang kiri, siswa tidak bisa belajar dari daring karena gangguan sinyal. Yang paling bawah adalah siswa hanya sedikit memahami video dan dokumen yang telah diberikan guru lalu main game online. Siswa jarang mengumpulkan catatan dan LKPD. Oke, baik. B. Yang B adalah masalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan metode daring pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa pada materi sistem pencernaan kelas 7 SMP 3 Kota Solo. Yang kedua, apakah menggunakan pembelajaran metode daring sangat pengaruh nilai kelas 7 di SMP 3 Kota Solo. Yang ketiga, bagaimana penilaian pembelajaran dengan metode daring di kelas 7 SMP 3 Kota Solo. C. Tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah pengguna metode daring pengaruh terhadap aktivitas belajar siswa pada materi sistem pencernaan kelas 7 di SMP N3 Kota Solo. Yang kedua, menggunakan pembelajaran metode daring sangat pengaruh nilai kelas 7 di SMP N3 Kota Solo. Yang ketiga, penilaian pembelajaran dengan metode daring di kelas 7 SMPN 3 Kota Solo. Identitas masalah. Berdasarkan persoalan yang dijelaskan, ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya. Yang pertama, proses pembelajaran masih menggunakan pembelajaran daring. Yang kedua, dapat menurunkan aktivitas belajar hanya terjadi di aplikasi. Yang ketiga, model yang pembelajaran daring mulai membosankan peserta didik hanya menggunakan aplikasi WA dan Google Classroom. Yang keempat, hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP 3 Kota Solo masih rendah. Mulai dari bab 2. Landasan teori. Belajar dan pembelajaran. Belajar adalah berubah atau belajar adalah usaha mengubah tingkah laku akan membawa suatu berubah pada individu yang belajar. Perubahan tersebut tidak hanya berbentuk penampilan ilmu pengetahuan tetapi juga berbentuk kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan juga penyesuaian diri. Belajar adalah proses perubahan diri dalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, kebiasaan, sikap, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan juga kemampuan yang lain. B. Daring. Pengertian daring adalah menurut para ahli yaitu Effendi dan Hartono 2025-6 menjelaskan bahwa e-learning merupakan semua kegiatan yang menggunakan media komputer atau internet. Chandrawati 2010 menyatakan bahwa e-learning, electronic learning, merupakan proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses
pembelajaran dengan teknologi. Brown and V.C. Dermawan 2012 juga menjelaskan bahwa e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet LAN WAN sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar. Sejalan dengan rumus Man Kurniawan Liana yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis web merupakan suatu kegiatan pembelajaran. 2. Manfaat pembelajaran daring. Bill Fakih and Kumarudin menjelaskan beberapa manfaat dari pembelajaran daring sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam ringan. Yang tiga, menekankan biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumber daya bersama. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan daring atau e-learning. Kelebihan pembelajaran daring, kelebihan memberikan daring dan learning bermutu disi mudah. A. Biaya learning mampu mengurangi biaya pelatihan dan pendidikan, dapat menghemat biaya karena tidak perlu mengeluarkan dana untuk peralatan kelas seperti penyediaan papan tulis, proyektor, dan alat tulis. Yang B. Fleksibilitas. Waktu e-learning membuat pelajaran dapat menyesuaikan waktu belajar karena dapat mengakseskan pelajaran kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang C. Fleksibilitas. Tempat e-learning membuat pembelajaran dapat mengakses materi pembelajaran di mana saja selama komputer terhubung dengan jaringan internet. Yang D. Fleksibilitas kecepatan. Pembelajaran e-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Efektivitas pengajaran e-learning merupakan teknologi yang baru. 2. Kekurangan pembelajaran daring. Kekurangan pembelajaran daring e-learning menurut Hadisi Muna antara lain: A. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa, bahkan antara siswa itu sendiri, yang mengakibat keterlambatan terbentuknya evaluasi dalam proses belajar mengajar. Yang B. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis. Yang C. Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatih daripada pendidikan. D. Siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. E. Tidak semua tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. C. Belajar. Pengertian belajar merupakan hal yang dapat dari dua sisi, yaitu sisi peserta didik dari guru. Dari sisi peserta didik, hasil belajar merupakan perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya, bahkan pelajaran. Hasil juga bisa diartikan adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut. Misalnya, tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti.
2. Taksonomi ranah belajar, yaitu ranah kognitif dan ranah. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal, yaitu faktor jasmani, psikologi, dan kelelahan. Faktor eksternal, yaitu faktor eksternal adalah terdiri dari atas, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantitatif, perhitungan statis atau terbentuknya secara lainnya yang menggunakan angka. Penelitian kualitatif prinsip untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Tujuan penelitian kualitatif umumnya mencangkum informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. B. Lokasi waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah penelitian ini dilaksanakan di SMP 3 Kota Solo dan Malimo Tanjung Harapan Kota Solo, Sumatera Barat, Krepos 27322. Waktu penelitian adalah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020 sampai 26 Desember di SMP 3 Kota Solo. C. Sumber data. Data adalah kumpulan informasi atau bahan yang dapat melalui metode mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dilakukan analisis yang pada akhirnya menghasilkan temuan baru. Sumber data, dari mana data penelitian tersebut diperoleh. D. Prosedur mengumpulkan data. Adapun prosedur mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian yaitu observasi adalah kegiatan pengamatan untuk memprotek seberapa jauh efektif tidak telah mencapai sasaran. 2. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat konstruksi makna dalam suatu topik tertentu. 3. Dokumentasi. Data yang diperoleh dari analisis dokumen dapat digunakan sebagai data pendukungan dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terlalu. Yang E. Mengumpulkan data. Analisis data. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data melalui interview lengkap dengan data pengamatan dan dokumen. Reproduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak. Untuk itu, maka perlu catatan secara teliti dan rinci. Ketiga, penyajian data. Penyajian data direduksi. Maka langkah selanjutnya adalah penyajian data atau display data. 4. Kesimpulan dan verifikasi. Langkah keempat dalam menganalisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelum pernah ada. Sekian, terima kasih.